Pertama saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat di alternator. Nomor 1 yaitu rotor coil, berfungsi untuk menyediakan medan magnet di dalam alternator. Yang kedua yaitu ini kumparan, yang ketiga yaitu slip ring, dan yang keempat yaitu alternator shaft, yaitu berfungsi untuk penghubung antara bagian puli dengan rotor. Dan yang kelima yaitu alternator housing, yaitu berfungsi untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalam alternator. Dan ini bearing, berfungsi untuk bantalan yang melapisi poros alternator dengan frame alternator. Yang ke-7 yaitu stator, itu berfungsi untuk menangkap perpotongan medan magnet. Yang ke-8 ini alternator soket, yaitu berfungsi untuk membangkit medan magnet. Yang ke-8 yaitu burst atau sikat arang, itu berfungsi untuk menghubungkan arus listrik ke rotor coil. Dan yang ke-9 yaitu baterai konektor, berfungsi untuk terminal output arus pengisian. Dan yang ini kipas, yaitu berfungsi untuk mendinginkan rotor, coil, dan stator. Puli, yaitu berfungsi untuk menerima putaran input dari mesin. Nomor 2 yaitu mengidentifikasi terminal-terminal pada regulator. Nomor 1 IG yaitu menyambung ke P2. Yang F yaitu menyambung ke voltage relay. Terus yang L yang kuning ini itu menyambung ke voltage regulator. Dan yang B ini menyambung ke PL2. Dan yang N ini menyambung ke PL1. Dan yang E ini menyambung ke P1. Dan yang nomor 3 yaitu menjelaskan fungsi regulator dan perbedaan voltage relay dan voltage regulator. Yang pertama fungsi voltage relay, yaitu mematikan lampu pengisian. Dan fungsi voltage regulator yaitu mengatur sistem kerja magnetik di rotor coil. Ya, dan sekarang perbedaannya dari voltage relay dan voltage regulator yaitu kecil dan besarnya. Terus yang di sini voltage relay yaitu berwarna putih, dan di sini voltage regulator berwarna hitam. Selanjutnya nomor 4. Yang pertama yaitu prinsip kunci kontak on dan lampu menyala. Dan ini bearingnya, yaitu dari baterai menuju ke fuse bearing, terus itu ke kunci kontak, terus ke fuse, itu ke IG regulator, menuju ke PL1, dan terusnya ke PL0, habis itu ke terminal F regulator, ke terminal F alternator, menuju ke sikat positif, menuju ke slip ring, ke rotor coil, ke slip ring lagi, habis itu ke sikat negatif, terus ke terminal E alternator, terus ke massa. Lampu indikator menyala yaitu dari baterai menuju ke fuse bearing, terus ke kunci kontak, habis itu fuse, terus lampu, habis itu ke P0, terus menuju ke P1, terus ke ground, dan lampu menyala. Nomor 2 dari nomor 4 yaitu
pada saat kendaraan mesin hidup dan tekanan rendah pada putaran rendah. Pada saat putaran rendah, alternator sudah menghasilkan tegangan atau arus dari terminal N menuju ke terminal N regulator, menuju ke kumparan voltage relay dan menuju ke massa. Pada voltage relay ini atau kumparan voltage relay mengalami kemagnetan, yaitu menarik P0 dari P1 dan bergabung pada P2. Dan pada saat itu juga tegangan yang dari stator ini atau kemagnetan dari stator terus diubah menjadi tegangan AC yang diubah menjadi tegangan DC di diode menuju ke terminal B alternator, terus menuju ke terminal B regulator, terus menuju ke P2 dan menuju ke P0 dan menuju ke kumparan voltage regulator dan menuju ke massa. Dan pada saat itu voltage regulator atau kumparan voltage regulator ini mengalami kemagnetan yang bisa menarik PL0 dari PL1. Pada saat itu PL0 hanya mengambang. Dan terminal B ini juga menghasilkan tegangan yang diteruskan ke baterai, dan dari baterai menuju juga ke ignition coil, ignition switch, terus ke fuse, habis itu ke IG regulator, menuju ke resistor dan menuju ke F regulator dan menuju ke F alternator dan menuju ke rotor coil. Dan pada saat sebelum itu gunanya resistor yaitu untuk mengurangi tegangan yang menuju ke rotor coil. Pada saat itu rotor coil pun juga mensuplai kemagnetan pada stator coil hanya kecil, dan tegangan yang dikeluarkan pun hanya tegangan yang dikeluarkan kepada output alternator hanya 13,8 volt, tetapi bisa untuk mengisi baterai. Selanjutnya nomor 3 dari nomor 4, yaitu putaran mesin menengah. Pada saat putaran mesin menengah, tegangan yang dihasilkan dari tegangan yang dihasilkan dari terminal B menuju ke terminal B regulator, terus menuju ke P2, habis itu menuju ke P0, habis itu menuju ke kumparan voltage regulator, habis itu ke massa. Dan pada saat putaran mesin menengah, voltage regulator ini menghasilkan kemagnetan yang lebih tinggi daripada kemagnetan pada saat putaran mesin rendah. Dan kemagnetan ini bisa menarik PL0 dari PL1, tetapi belum cukup kuat untuk menahan PL0, dan PL0 akan kembali lagi. Terus tegangan dari B ini juga dilanjutkan ke baterai dan dipilah menuju ke ignition switch, terus ke fuse, habis itu ke IG regulator, menuju ke resistor, itu menuju ke terminal F regulator, menuju ke terminal F alternator, menuju ke rotor coil, itu menuju ke terminal E alternator dan menuju ke massa. Dan
tegangan yang dihasilkan pada putaran mesin menengah ini dan dikeluarkan pada output alternator ini hanya 13,8 sampai 14,8 volt. Selanjutnya nomor 4 dari nomor 4 yaitu putaran mesin tinggi. Pada saat putaran mesin tinggi, alternator menghasilkan tegangan yang dilanjutkan ke terminal B, terus ke terminal B regulator, terus menuju ke P2, habis itu menuju ke P0 dan menuju ke kumparan voltage regulator dan ke massa. Pada saat putaran mesin tinggi, kemagnetan yang dihasilkan pada voltage regulator ini juga tinggi, lebih dari putaran mesin menengah. Dan PL0 bergabung dengan PL2. Ini harusnya gambarnya bergabung. Terus habis itu tegangan dari terminal B ini dilanjutkan ke baterai, terus dilanjutkan ke ignition switch, ke fuse, dan ke IG regulator, terus ke R. Tetapi sebelum dia ke rotor coil, dia tidak menuju ke rotor coil, tetapi menuju ke PL0, habis itu ke PL2, terus ke terminal E regulator, habis itu ke massa. Hal itu disebabkan karena tegangan yang dihasilkan dari alternator itu melebihi 14,8 volt. Jika tegangan di bawah 14,8 volt itu akan terjadi seperti yang pada putaran mesin menengah, yaitu dari resistor menuju ke rotor coil, dan itu terjadi periodik. Dan yang nomor 5 yaitu merangkai wiring sistem pengisian. Yang pertama dari baterai plus ke fuse out, dan dari fuse in ke B regulator, dan dari fuse in ke fuse kunci kontak, dan dari baterai main ke voltmeter main, dan dari lampu indikator atau IG ke main ampere meter, dan dari L ke L regulator, L indikator lampu ya, dan dari B regulator ke B alternator, dari E alternator ke E regulator, dari F regulator alternator ke F regulator, dari N alternator ke N regulator. Habis itu voltmeter plus ke IG kunci kotak, dari IG kunci kotak ke IG regulator, di situ IG regulator ke ampere meter plus. Ini penghidupannya. Dan saat dihidupkan mesin, lampu mati, dan ketika mesin mati, lampu hidup. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it
when I see you again.